Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelusuran saya berkaitan komersialisasi teknologi yang merupakan tugas besar bisnis digital dengan nama saya adalah Satria Nur Cahya dengan nomor mahasiswanya adalah 203012320003. Pertama, saya akan memberikan informasi produk dulu, apa yang menjadi produk pengamatan saya untuk memahami bagaimana komersialisasi teknologi itu terjadi. Di sini saya memilih namanya produk Stetosol. Yang dimana Stetosol ini adalah produk yang dikembangkan oleh Universitas Indonesia, lebih tepatnya pada Fakultas Kedokteran UI, yang nanti akan kerjasama dengan Fakultas Ilmu Komputer serta beberapa mitra-mitranya. Yang dimana gambaran umum atau fokus dari Stetosol ini, kalau secara brandingnya itu adalah sistem deteksi dini psikolosis dengan pengenalan wicara otomatis dan analisis sintaksis sematik bahasa, yang kalau secara case-nya dasar mereka itu adalah menganalisa para pengidap skizofrenia, di mana hal ini menjadi landasan awal dari terbentuknya produk. Di sini di mana produk ini dikembangkan oleh 5 orang utama, yaitu yang terdiri dari ketua tim yang bernama Pak Prasadia Yusuf, terus ada ketua space engineer-nya yaitu Pak Oscar Riyandi. Lalu untuk analisis data klinisnya dikelola oleh Dr. Camelia. Lalu untuk AI engineer-nya ada Pak Adila Alfa, dan terakhir untuk analisis data klinisnya juga ada Dr. Iga Widyarini. Para tim ini yang akan menjadi tim utama dalam pengembangan produk Stetosol tersebut. Nah, Stetosol ini juga bisa dibilang sudah masuk dalam pengedaran, di mana pada website resminya mereka sudah melakukan yang namanya hasil linker scale, yang mana ini adalah hasilnya penggunaan aplikasi Stetosol yang hasilnya bisa dibilang sangat bagus. Karena di sini bisa kita lihat dari grafik bahwa yang sangat setuju ini sangat tinggi. Ya, untuk berkaitan dengan kemanfaatan, kemudahan, ketertarikan serta kepuasan. Yang artinya bisa kita katakan secara komersialisasi atau secara idenya ini sangat diterima oleh usernya. Nah, lalu sebagai suatu produk komersialisasi, apakah produk ini sudah memiliki kekayaan intelektual? Setelah saya cek pada website PDKI, ternyata produk ini sudah memiliki patennya, atau bisa dibilang hak ciptanya juga gitu ya, dimana Stetosol merupakan hasil inovasi dari Universitas Indonesia yang telah resmi didaftarkan sebagai merek dagang berdasarkan data dari DJKI, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, di mana di sini memiliki nomor registrasinya IDM 0011374445, di mana statusnya didaftarkan karena sudah habis, yang artinya harus didaftarkan kembali sejak 8 November 2023 dan berlaku sampai 21 2033. Artinya pendaftar ini berada pada kelas jasa part 2 yang mencakup pelayanan penelitian, desain perangkat keras, lunak, serta informasi teknologi. Hal ini menunjukkan bahwa Stetosol telah memiliki perlindungan kekayaan intelektual secara hukum. Artinya ini sudah menjadi suatu produk yang memiliki namanya kejelasan hukum yang sudah jelas kayak gitu ya, bukan aplikasi abal-abal. Lalu selanjutnya, apakah Stetosol ini didasarkan oleh suatu penelitian dulu atau memang cuma langsung pembuatan produk? Ternyata setelah saya melihat dari para nama-nama tim pengembangnya, saya mencari contohnya tadi dari ketua timnya itu Prasetya Astagiri Yusuf. Ternyata ada satu paper yang tahunnya sama persis, dan setelah saya baca paper tersebut, ternyata isinya tuh mirip, yaitu berkaitan dengan penderita skizofrenia yang dimana akan menggunakan machine learning untuk menganalisa psikosisnya yang berbasis dengan semantik dan sintaktik, yang sangat mirip banget tadi dengan brandingnya Stetosol tersebut, yang dimana penelitian itu adalah berjudulnya Difference in Syntactics and Semantic Analysis Based on Machine Learning Algorithm in Prodromal Psychosis and Normal Adolescence.
Nah, ini saya temukan di Asian Journal of Psychiatry yang dipublish oleh Elsevier, di mana source-nya juga sudah saya akses. Ini open access kebetulan paper ya, jadi bisa saya langsung baca. Nah, lalu bagaimana terkait kerjasama industri atau lisensinya? Nah, untuk kerjasama, kebetulan di website resmi mereka sudah menyebutkan support and powered by. Yang itu tadi udah saya singgung duluan, di mana adalah sudah pasti sebagai penyedia utamanya adalah Fakultas Kedokteran UI, yang kedua adalah Fakultas Ilmu Komputer dan UI-nya sendiri sebagai kampusnya. Lalu sebagai mitranya itu ada Tokopedia AI Center sebagai eh, pengujian atau pengembangan AI-nya, lalu ada IMERI FKUI sebagai riset kedokteran translasinya, lalu ada RSCM sebagai tempat uji klinis potensialnya, terus ada Kedai Reka sebagai kolaborasi inovasi antara kampus dan industri, dan terakhir ada Bahasa Kita sebagai eh, pengujian analitik sematiknya. Yang artinya di sini kalau secara kerjasama atau kerjasama industri itu sudah sangat ada karena mitranya sangat berkeanekaragam, dan ada juga dari mitra UMKM masih umum atau startup masih kecil, dan ada startup yang sudah gede seperti Tokopedia. Selanjutnya, bagaimana, apakah Stetosol ini sudah menjadi suatu startup juga atau belum? Sayangnya, selama pencarian saya ini untuk startupnya sendiri tidak ditemukan keterangan bahwa ini sudah menjadi suatu startup. Dari berita-berita saya terakhir pun semuanya lebih fokus bahwa ini cuma sebagai produk yang dikembangkan oleh Universitas Indonesia. Bagaimana dengan kompetitornya? Nah, kebetulan aplikasi ini termasuk aplikasi yang masih jarang di Indonesia, maka saya coba dulu cari di internasional. Nah, untuk internasional sendiri ada dua kompetitor yang mirip, yaitu pertama Winterslike Lab, yang kedua adalah namanya Neuralex. Untuk Winterlike, ini aplikasi yang mengembangkan untuk teknologi menganalisis pada bicara guna mendeteksi gangguan kognitif dan mental seperti Alzheimer dan Schizophrenia. Sedangkan kalau Neuralex itu dia fokus menggunakan AI untuk menganalisis ucapan sebagai indikator kondisi mental. Jadi bisa dibilang kedua aplikasi ini mirip dengan Stetosol tadi, khususnya untuk Winterlike karena Winterlike juga marketnya juga adalah pengguna skizofrenia. Cuman kembali lagi, untuk area bisnis Stetosol ini yang saya tangkap itu masih di nasional, sehingga untuk kompetitor nasional ini cuma sebagai kemungkinan aja, belum benar-benar jadi saingan atau kompetitor yang perlu dipertimbangkan. Sedangkan untuk nasionalnya sendiri, berkaitan hal ini sayangnya saya masih belum menemukan yang berkaitan benar-benar memandukan analisis linguistik berbasis machine learning dan fokus pada screening psikosis pada remaja. Adanya juga pasti aplikasi-aplikasi perawatan umum seperti Halodoc, Relief, ataupun berbagai jenis aplikasi kesehatan lainnya yang dimana lebih fokus ke konsultasi, bukan melakukan pendeteksian. Dimana kan kalau konsultasi ke ahlinya itu kan berarti sama aja seperti sedang melakukan perobatan kayak gitu. Bagaimana dengan suppliernya? Nah, untuk Stetosol sendiri dari yang saya lihat dan amati juga, dan juga dari yang saya temukan di website resminya, untuk supplier ini ada 4 hal. Pertama adalah melakukan layanan cloud untuk menyimpan data dan menjalankan AI-nya. Lalu teknologi NLP dari mitra untuk menganalisis bahasa Indonesia karena targetnya masih nasional. Lalu ada tim developer dari Fasikom UI untuk membangun aplikasi dan sistem AI-nya, dan tim medis dari FKUI dan RSCM untuk validasi dan uji klinis. Karena berbasis aplikasi, Stetosol ini tidak membutuhkan komponen fisik, melainkan dukungan teknologi digital dan SDM yang sangat ahli, karena untuk memastikan output yang diberikan adalah sangat sesuai. Nah, bagaimana menguji tingkat kesiapan inovasi ini? Nah, setelah menggunakan tingkat pengujian Casinov, di sini saya akan memberikan peta tingkat kesiapan setiap aspek yang sudah dirangkum dari pengujian Casinov
yang sudah disediakan dalam berupa Excel. Intinya dari pengujian tersebut, Stetsosol ini sudah bisa dibilang sangat bagus secara ide ataupun secara uji cobanya, di mana Stetsosol ini dapat dikategorikan pada Casinov 3, level 3 menuju ke 4. Namun sayangnya waktu kita mencoba ke atau bukan kita, lebih ke saya mencoba memahami untuk bagian legalitas produk atau persiapan sertifikasi resmi yang merupakan syarat penting untuk mencapai Casinov level 5 atau pre-komersial, saya bisa dibilang kekurangan informasi, sehingga saya dari pengujian saya ini saya hanya bisa mendapatkan atau bisa menyatakan bahwa Stetsosol ini belum memenuhi atau belum mencapai standar Casinov 5, tapi masih memiliki potensi kuat untuk menuju ke sana, karena kalau dari persentase yang saya lakukan itu bisa dibilang itu di skor 76% jika tidak salah. Ini bisa saya tunjukkan dulu Casinovnya. Nah, seperti ini. Karena kekurangan informasi itu di Casinov 6 itu masih kosong. Nah, Casinov 5-nya itu hanya sekedar 74,17%, yang dimana itu sangat dikit lagi untuk mencapai standar minimal itu ya 80%. Untuk Casinov, sedangkan untuk tadi website-website yang lainnya itu saya mendapatkannya dari sini. Pertama tadi saya proses dari Google. Dari Google munculkan beberapa hal. Ini adalah website resmi dari stetsosol.id-nya. Lalu ini dari cloud computing yang memberikan berita terkait email FKUI hadirkan jenisnya. Terus ada dari website UI-nya sendiri yang memberikan ini sebagai research output. Lalu dari website Sinta pun menunjukkan hal sama, karena saya sedang mencari dari penulisnya, sehingga tadilah saya bilang saya menggunakan dari ketua riset ya, Prasetya Asagi Yusuf, dan muncullah dua ini, Stetsosol dan Difference in Cinematic, tahunnya sama 2022-2023. Kenapa bukan yang ini? Karena dari penulisnya juga agak beda dikit, walaupun ada yang sama, tapi kalau melihat dari judulnya aja ini udah sangat beda sama Stetsosol. Dan ini adalah papernya, dan ini adalah isi artikelnya yang memang sudah open access. Baik, demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah pengucapan dan hal lainnya yang mungkin tidak bikin nyaman. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.